Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu hebat semua. Selamat bergabung di meeting penjelasan Juknis BIMTEK yang diselenggarakan oleh MGMP Matematika SMA Kutai Kartanegara. Untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Jumiati sebagai moderator pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang penjelasan Juknis BIMTEK yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP Matematika SMA Kutai Kartanegara pada Bapak Hardono SPD. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Jum, luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk Bu Jum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Bapak dari SMA Negeri 2 Muara Badak yang terlempar dari ruangan ini terus dari tadi kelihatannya karena di sana informasinya sinyal internetnya lambat di daerah Marangkayu atau Muara Badak. Yang saya hormati, sudah masuk apa Tris? Yang saya hormati Ibu Jumiati selaku narasumber pada kegiatan BIMTEK kali ini dan juga selaku admin, perannya luar biasa sekali. Tentunya pada malam hari ini saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat karunia-Nya, kesehatannya untuk kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Kita ikut aja alurnya dari panitia. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka bermusyawarah atau berdiskusi atau penjelasan teknis kegiatan BIMTEK 36 jam yang nantinya sertifikat akan ditandatangani oleh beliau Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, Bapak Suwarno MPD, dan ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara, Ketua Kombel Komunitas Belajar MGMP Matematika SMA Kabupaten Kutai Kartanegara. Atau saya memperkenalkan diri Bapak Ibu yang saya hormati, nama saya Pak Dono, panggilan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nama aslinya Pak Hardono. Saat ini posisi pekerjaan saya ada di SMA Negeri 2 Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Salam bahagia semuanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini sudah direncanakan kurang lebih 40 hari ke belakang sudah direncanakan, termasuk konsep dan alur kegiatannya yang nantinya pasti akan terintegrasi dengan penilaian kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Pak Tris, apakah sudah masuk Pak Tris? Sebentar Pak, saya cek dulu. Kalau belum nanti biar saya yang jelaskan, tak berbagi layar. Biar langsung ke pokoknya kan. Oh ya, sudah ada beliau Pak. Sebentar saya angkat saya jadikan penyaji dulu ya beliau. Monitoring Pak Tris. Nah, izin dulu Bapak Ibu tak berbagi layar dulu. Karena jaringan
Halo Pak Trisna. Cek. Masuk kan? Ya, ya Pak, sip Pak. Oke. Ini sudah ada Pak Dono, Pak Trisnanya. Oke, saya tak lanjut kalau gitu nanti yang menjelaskan Pak Tris, saya yang presentasinya di sini Pak Tris. Bentar, saya lanjutkan dulu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan bahwa kegiatan ini nanti akan terintegrasi dengan penilaian e-kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi sangat beruntung sekali ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Yang pertama dipastikan bahwa sertifikat ditandatangani pejabat yang berwenang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Terus yang keduanya, bahwa kegiatan ini terintegrasi dengan proses pembelajaran, Jadi terintegrasi dengan proses pembelajaran, ini nanti menggunakan semacam metode atau model atau langkah-langkah penemuan. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan sendiri cara-caranya, termasuk dalam penyusunan RPP dan lain sebagainya sama implementasinya. Ini nanti metode yang digunakan adalah metode penuai. Jadi kita belajar bersama pada kegiatan BIMTEK 36 jam ini, berkolaborasi bersama, berbagi bersama, bercerita bersama untuk pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi kegiatan ini kolaborasi intinya Bapak Ibu ya. Belajar bersama untuk pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi ada dua Bapak Ibu. Yang pertama terintegrasi di PMM. Nanti Bapak Ibu tadi saya sudah ngupload di grup, ada observasi. Observasi itu nanti akan digunakan pada kegiatan on 1 dan on 2. Baik Bapak Ibu, marilah kegiatan ini kita ikuti penjelasan dari beliau Bapak Sutrisna selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, sehingga pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama untuk penjelasan teknis kegiatan BIMTEK yang rencananya akan dimulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Februari untuk kegiatan IN1 atau tatap muka virtual. Baik, saya nggak akan panjang lebar, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita nanti perbanyak diskusinya. Berikutnya akan saya kembalikan ke Ketua Pelaksana Kegiatan tentang penjelasan teknis. Akhir kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan atau sambutan yang disampaikan oleh Ketua MGMP Matematika SMA Kota Kartanegara, Bapak Hardono SPD. Acara selanjutnya adalah pemaparan juknis yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Sutrisna SPD. Kepada Pak Sutrisna, saya persilahkan. Gambar di layar jelaskah, Bu Jum? Foto Bapak kah? Iya, Enggak, foto. ini tampilan layar panduan. Belum tampil ini Pak. Bapak sudah share screen kah? Sudah. Belum tampil Pak. belum Coba tampil. mungkin ya belum bisa diulang kembali mungkin share screen-nya. Atau Ibu aja yang share screen nggak apa-apa. Ini di tabang sinyal internet agak ini. Sebentar. Yang tadi ya, yang panduan itu ya, panduan Yang juknisnya. panduan. Sebentar. Nanti berarti yang memaparkan Pak Trisna ya Pak ya. Ya, benar. Saya siapkan dulu filenya Kalau sebentar. terlempar nanti saya lanjutkan. Ya. Saya kok nggak tampil di layar, berarti nggak tampil di teman-teman ini. Bentar Bapak Ibu. Masih proses membuka. Tetap semangat. Ini ada yang WA ke saya nih.
Baik. Baik, Bapak Ibu, saya bantu share screen-nya ya, Pak Hardono. Saya izin berarti untuk berbagi layar. Nanti untuk penjelasan akunnya Ibu Jum ya. Nanti karena ini penjelasan akun. Apakah sudah tampil, Pak Hardono? Ya, Bu. Sudah tampil kah layarnya? Kok di saya belum tampil, Bu? Bentar. Bapak Ibu, saya izinkan mikrofonnya ya, sebentar, supaya ada reaksinya. Bapak Ibu, saya sudah berbagi layar. Ini di tampilan seperti ini, apakah terlihat Bapak Ibu? Ya. Terlihat. Terlihat Bu. nama-nama orangnya. Sudah terlihat. Bu. Terlihat jelas. Jelas sekali. Terlihat, Bu. PPT-nya sudah tampil itu. Sudah, Ya. sudah. Sudah Ibu. Sudah Apa belum tampil? Nah ini semakin lebar nih. Nah. Iya. Baik, saya izin lagi matikan suaranya ya Bapak Ibu. Nanti kalau Ya. memang atau saya nggak matikan, nanti Bapak Ibu bisa mengontrol sendiri mikrofonnya ya kalau memang terbuka. Baik Pak Dono, ini Pak Sutrisna kayaknya terlempar lagi. Jadi untuk pemaparannya, silakan Pak Dono, saya share screen kan ya. Halo, Bu. Halo? Pak Sutrisnanya nggak ada lagi, terlempar lagi kayaknya. Ini saya sudah bantu Pak, silakan. Oke, di sini nggak muncul di saya nih, di layar saya nih. Nggak apa-apa, Bu, ya. Munculnya aja Pak Dono. Judulnya aja Pak Dono. Saya tak. Panduan bimbingan. Ibu tampilkan ya, nanti saya tak jelaskan. Oke, ini sudah tampil judulnya, cover depannya. Ditabang memang sinyalnya internet, tapi suara saya jelas, Bu Jum. Oke, jelas. Jelas Pak Dono. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, saya lanjut ya, Bu. Ya, lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk mewakili beliau Pak Sutrisna untuk menjelaskan panduan bimbingan teknis pembelajaran 36 JIP. Salah satu atau guna bukti dukung penilaian kinerja PMM. Ini diselenggarakan oleh komunitas belajar kami, MGMP Matematika SMA Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan berbagi tentang pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, saya izinkan. Yang pertama, ini Bapak Ibu kalau kita buka PMM sudah tidak asing lagi, di dalamnya muncul komunitas belajar. Nah, MGMP Matematika ini sudah setahun lebih terdaftar di komunitas belajar. Nah, nanti akan diarahkan pada fokus pembelajaran. Jadi kegiatan kita ini nanti fokus pada hanya satu, fokusnya pada pembelajaran Bapak Ibu. Kegiatan BIMTEK ini fokusnya hanya pada pembelajaran. Nah, terus bagaimana alurnya? Alur kegiatan yang akan digunakan, saya menggunakan siklus inquiry konsep PLC dari Dover tahun 2021. Ini artinya gini Bapak Ibu ya, agar komunitas belajar itu lebih berdampak pada murid, ini diperlukan pergeseran cara berpikir dari teaching ke learning. Oleh karena itu, maka dikembangkan Kombel yang berpusat pada pembelajaran pada murid. Ada 3 ide besar Bapak Ibu ya. Ada 3 ide besar. Ini alur yang akan kami gunakan atau konsep yang akan kami gunakan dalam kegiatan ini. Ada 3 ide besar yang secara berkesinambungan
dengan siklus inquiry. Jadi nanti Bapak Ibu akan banyak menggunakan penemuan-penemuan dalam merancang pembelajaran atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, ide besar yang pertama ini fokusnya hanya pada pembelajaran Bapak Ibu ya, fokus hanya pada pembelajaran. Terus yang keduanya ini membiasakan atau membudayakan terjadinya kerjasama dan tanggung jawab secara tanggung jawab bersama. Terus yang ketiganya itu berorientasi pada hasil atau pembelajaran. Jadi itu 3 ide besar. Nah, untuk menjalankan BIMTEK kami menggunakan alur atau siklusnya muter lingkaran. Yang pertama adalah refleksi awal. Nah, refleksi awal. Terus setelah refleksi awal ini nanti akan dilanjut perencanaan, lanjut lagi implementasi, lanjut evaluasi, kembali lagi ke refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi, muter seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang dinamakan siklus inquiry dalam komunitas belajar, konsepnya PLC dari Dokor. Nah, berikutnya di dalam refleksi awal ini nanti Bapak Ibu akan menghasilkan catatan refleksi yang menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menemukan catatan atau ide atau gagasan yang akan dijadikan oleh guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Gampangannya seperti itu dalam refleksi awal. Nah, bagaimana dengan konsep BIMTEK ini di refleksi awal? Nanti di refleksi awal ini ada kegiatan in. Kegiatan in-nya ini dilaksanakan dengan kegiatan seminar. Nanti kita bahas satu persatu di siklusnya. Terus berikutnya, setelah menghasilkan catatan atau gagasan sebagai acuan untuk membuat perencanaan pembelajaran, nanti Bapak Ibu pada siklus kedua itu menghasilkan rencana pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Jadi Bapak Ibu nanti hasil di perencanaan ini satu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Ini di perencanaan, hasilnya nanti itu. Nanti efeknya sekali Bapak Ibu ya, kita bahas satu persatu nanti. Terus berikutnya lanjut Bapak Ibu, setelah perencanaan selesai, maka Bapak dan Ibu guru nanti akan menerapkan atau mengimplementasikan rencana pembelajaran yang sudah dibuat bersama. Nanti peran Bapak Ibu banyak sekali nanti di perencanaan atau implementasi. Nanti ada di slide berikutnya. Terus setelah implementasi, kita lanjut ke siklus yang keempat, yaitu evaluasi. Jadi di evaluasi itu akan menghasilkan catatan dari implementasi yang akan dijadikan bahan refleksi awal. Misalkan gini Bapak Ibu gampangannya, kalau misalkan Bapak Ibu semua sudah mengajar, tentunya Bapak Ibu memiliki catatan terhadap karakter anak atau apa saja catatan. Nah, nanti catatan itu akan dijadikan bahan untuk refleksi awal. Nanti muter lagi Bapak Ibu, muter lagi ke perencanaan. Nah, siklus itu, siklus inquiry ini dalam komunitas belajar yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK. Fokusnya hanya pada pembelajaran. Ini sebagai salah satu siklus saja Bapak Ibu yang akan digunakan dalam kegiatan BIMTEK 36 JP ini. Oke Bapak Ibu, kurang lebih konsep atau alur yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah konsep PLC dari Dover tahun 2021. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, di refleksi awal di BIMTEK ini nanti Bapak Ibu akan menerima materi webinar ya. Materi yang pertama nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi praktek coaching. Jadi nanti di situ Bapak Ibu akan menemukan prinsip-prinsip coaching dalam
Nah, prinsip-prinsip itu dapat digunakan untuk menumbuh kembangkan komunitas yang ada di satuan pendidikan atau untuk coaching, praktek coaching untuk proses pembelajaran atau untuk melayani kebutuhan-kebutuhan murid. Jadi rencananya, bukan rencana, sudah diatur waktunya akan dilaksanakan tanggal 23 Februari tahun 2024, malam Sabtu besok Bapak Ibu ya. Nah ini pematerinya. Untuk pemateri praktek coaching, ini adalah teman saya atau sahabat Bu Hermin Susanti, terus yang pemateri membangun komunitas belajar di satuan pendidikan ini nanti saya sendiri yang akan membawakannya. Jadi itu pematerinya Bapak Ibu. Itu akan dilaksanakan malam Sabtu tanggal 23 Februari 2024. Jadi Jumat besok Bapak Ibu ya, tapi malam waktu Indonesia Tengah. Nah, berikutnya Bapak Ibu nanti harus mengisi daftar hadir ya. Nah, mengisi daftar hadir. Isi daftar hadir, waktunya setengah jam setelah selesai ditutup satu kali pengisian. Jadi nanti misalkan sudah ditutup, nanti Bapak Ibu langsung mengisi. Insya Allah nanti daftar hadir itu akan dibagikan kurang lebih ya jam-jam 9 itu akan dibagikan. Jadi Bapak Ibu nanti langsung diisi daftar hadirnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terus itu berikutnya alamat meetingnya itu nanti akan menggunakan MS Team ya, MS Team, Microsoft Team. Ini nanti yang ahlinya ada saudara saya Pak Taufik sama Bu Jum ahli MS Team. Terus berikutnya Bapak Ibu ya, webinar yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Bapak Ibu dapat anggap aja bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini nanti dapat dijadikan catatan atau ide atau gagasan untuk merancang pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapat materi webinar pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Bu Jumiati MPD. Ini pembelajaran berdiferensiasinya. Terus berikutnya, webinar yang kedua, ini ada pembelajaran sosial emosional. Pematerinya adalah Bu Christine Catur Wulandari SPD dan akan dimoderatori oleh Pak Heri Prastio. Ini akan dilaksanakan tanggal 26, lupa lagi tanggal 26 itu hari apa. Waktu pelaksanaannya jam 20 sampai jam 22 WITA. Sama, daftar hadir setengah jam setelah ditutup, satu kali pengisian. Nanti akan disetting satu kali pengisian. Jadi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu terjadi kendala dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu dapat chatting ke panitia. Nah, berikutnya di webinar yang ketiga, ini Bapak Ibu akan mendapatkan materi, berdiskusi terkait dengan materi yang pertama modul belajar, budaya, dan budaya positif. Ini pematerinya ada beliau, Bu Endang Purwaningsih, dan Ibu Betty Mensat. Nah, moderatornya ini Pak Heri Prastio. Terus berikutnya tanggal pelaksanaan webinarnya itu akan dilaksanakan tanggal 29 Februari 2024. Waktunya sama Bapak Ibu seperti webinar 1, webinar 2, dan webinar 3 pukul 20.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Tengah. Sama untuk pengisian daftar hadir ini setengah jam setelah ditutup dan satu kali pengisian. Ini terkait dengan penjelasan kegiatan webinar. Jadi ada 3 kali webinar Bapak Ibu, jangan lupa daftar hadirnya, intinya seperti itu. Terus berikutnya saya lanjutkan Bapak, ini kegiatan refleksi awal. Jadi nanti catatan-catatan yang ini ada 4 materi Bapak Ibu ya. Sebagai catatan yang nantinya dapat digunakan untuk merancang pembelajaran.
Nah, syukur-syukur Bapak Ibu yang lebih baik nanti Bapak Ibu dapat menemukan sendiri apa saja yang akan digunakan. Nanti akan ketemu di Kombel Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan di Kombel. Di Kombel untuk merancang pembelajaran itu akan ketemu di penjelasan di komunitas belajar di satuan pendidikan. Oke, saya lanjutkan pada slide berikutnya yaitu slide kelima. Nah, setelah kegiatan webinar yang ketiga, ini di bulan Maret, ini Bapak Ibu laksanakan kegiatan on. Nah, kegiatan on ini dilaksanakan di satuan pendidikannya masing-masing. Jadi kegiatan on ini nanti akan dilaksanakan di satuan pendidikannya masing-masing. Terkait dengan apa? Terkait dengan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, yang dapat dibuat oleh peserta kegiatan ini satu, analisis profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, materi, model pembelajaran, dan lain-lain. Jadi untuk nomor satu, Bapak Ibu menganalisis satu tujuan pembelajaran saja, satu CP, satu TP, dan beberapa ATP. Itu banyak sekali di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas di platform Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu nanti membuat analisis dari profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ATP. Jadi nomor satu ini sekurang-kurangnya tabelnya itu memuat profil pelajar Pancasila yang akan dijadikan tujuan pertama, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan ATP. Nanti di dalam tabelnya itu memuat sekurang-kurangnya. Insya Allah nanti akan dibagikan contohnya, tapi tidak mengikat Bapak Ibu ya. Itu yang dibuat oleh peserta kegiatan dalam kegiatan on. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu dapat memilih 2, 3, 4 itu dipilih salah satu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membuat perencanaan pembelajaran. Satu, Bapak Ibu dapat menggunakan RPP komponen minimum yang di dalamnya ini memuat tujuan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, yang di dalamnya ada kegiatan. Berikutnya adalah komponen penilaian. Ada 3 komponen, tujuan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Itu Bapak Ibu boleh menggunakan komponen yang minimum. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga boleh menggunakan komponen yang RPP plus. Kalau banyak orang saya nyebutnya RPP plus, ini bahasa saya RPP plus. RPP plus ini maksudnya modul ajar tapi komponennya tidak lengkap. Sehingga nanti ada materi modul ajar Bapak Ibu. Modul ajar tapi komponennya tidak lengkap. Atau RPP komponen minimum ada tambahan-tambahannya. Itu yang dinamakan RPP plus. Berikutnya Bapak Ibu juga boleh membuat modul ajar komponen lengkap. Ini untuk perencanaan pembelajaran mau RPP plus, mau RPP komponen minimum atau modul ajar semuanya akan diserahkan pada peserta BIMTEK. Itu dibuat di mana? Di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, terus berikutnya lembar observasi rencana pembelajaran. Observasi kelas Bapak Ibu ya. Nanti saya sudah membuatkan lembar observasi kelas yang ada 5 komponen tadi apa? Instruksi adaptif, interaksi, ada penerapan disiplin juga tadi Bapak Ibu ya, kepedulian ada juga. Yang saya upload tadi di mana? Di grup. Nah, itu tidak mutlak Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mengganti subindikatornya atau indikator yang di rubrik yang saya buatkan tadi. Nah, itu Bapak Ibu, itu yang dibuat ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngadopsi yang kami buatkan. Nah, itu nanti yang bisa dilakukan oleh guru dalam pelatihan mandiri di satuan pendidikan masing-masing. Ini jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan pelatihan mandiri di satuan pendidikan masing-masing. Ini fungsi kontrolnya tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi fungsi kontrol untuk mengawasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan itu sendiri. Nah, di pelatihan mandiri di satuan pendidikan masing-masing ini, satu, yang bisa dilakukan oleh guru adalah cerita praktek baik di komunitas belajar tentang perencanaan pembelajaran. Besok akan ketemu Bapak Ibu kalau di materi Kombel sama coaching akan ketemu ini.
Jadi nanti Bapak Ibu bisa cerita praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus bisa juga nanti Bapak Ibu menjadi narasumber cerita baik di satuan pendidikan masing-masing. Misalkan di Kombel yang berkumpul 2 orang atau 3 orang, Bapak Ibu bercerita praktek baik bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang dasarnya berpihak pada anak dengan melihat kebutuhan-kebutuhan anak. Terus Bapak Ibu bisa berperan sebagai penggerak komunitas di satuan pendidikan. Jadi penggerak komunitas itu tidak harus guru penggerak, tidak harus guru yang memiliki sertifikat platform Merdeka Mengajar, tapi guru penggerak yang dimaksud ini adalah guru penggerak yang mampu menjalin kemitraan dengan siapa aja satuan pendidikan, terus mampu mempengaruhi orang lain untuk belajar bersama, berkolaborasi bersama, fokusnya pada pembelajaran. Itu yang dikatakan penggerak komunitas Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu bisa bertindak sebagai observer perencanaan pembelajaran. Bisa juga bertindak sebagai observasi. Observer dan observasi ini saya kembalikan Bapak Ibu di satuan pendidikannya masing. Ini pelatihan mandiri di satuan pendidikan ya, kegiatan on Bapak Ibu ya. Jadi peran Bapak Ibu banyak sekali di satuan pendidikan. Tentukan waktunya dulu, Pak. Saran saya, Biar enak ngomongnya. ya Pak. Lanjut Pak Dono. Lanjut ya. Untuk saran saya pada kegiatan ini Bapak Ibu hindari meninggalkan KPM. Jadi Bapak Ibu untuk kegiatan yang bisa dilakukan guru di satuan pendidikannya masing-masing itu hindari meninggalkan kegiatan pembelajaran. Jadi cari jam-jam kosong untuk bercerita praktek baik di satuan pendidikannya masing-masing. Itu Bapak Ibu kegiatan on yang bisa dilakukan di satuan pendidikan terkait dengan perencanaan pembelajaran. Insya Allah nanti setelah kegiatan webinar akan jelas. Saya lanjutkan ke slide yang ke-6. Di slide ke-6 itu kegiatannya masih on, Bapak Ibu ya. Kegiatannya masih on. Nah, kegiatannya masih on. Ini harusnya implementasi nih saya ganti dulu ya. Bukan perencanaan lagi tapi sudah masuk ke implementasi. Di slide 6 ini kegiatan on 2 itu implementasi Bapak Ibu ya. Implementasi di satuan, apa yang diimplementasikan terkait dengan perencanaan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang sudah direncanakan atau sudah dibuat bersama-sama secara kolaborasi dengan temannya. Nah, hasil yang bisa dibuat oleh guru, ini satu tentunya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu foto kegiatan proses pembelajaran dan lembar observasinya pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru dan observer Bapak Ibu. Ini hasil kegiatannya nanti seperti itu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan guru dalam kegiatan on kedua atau pelatihan mandiri di satuan pendidikan? Yang pertama Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah disusun bersama. Karena materinya ada diferensiasi, ada sosial emosional, ada coaching. Jadi Bapak Ibu dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nanti nggak harus diferensiasi sosial emosional Bapak Ibu. Ini sebagai contoh aja. Terus Bapak Ibu juga dapat menerapkan praktek coaching dalam proses pembelajaran. Jadi dapat menerapkan praktek coaching dalam proses pembelajaran. Yang bisa dilakukan oleh guru menerapkan budaya positif dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kan ada materi budaya positif Bapak Ibu.
Halo, Pak Ardono. Pak, suaranya tidak terdengar, Pak. Halo, Pak Dono. Hilang kayaknya tuh, Bu. Mungkin Takutnya apa putus beliau jaringan di Tabang. nggih. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Pak Ardono lagi minum barangkali. Kalau di Tabang itu biasanya jaringannya yang jadi masalah, Pak. Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Hardono, kita kembali ke slide-nya tadi ya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi untuk memperjelas kembali, jadi yang untuk webinar ini, pemaparan materinya dalam bentuk webinar ya Bapak Ibu, itu di tanggal 23, tanggal 26, dan tanggal 29. Nah, ini webinar ini sudah saya daftarkan di PMM, jadi nanti Bapak Ibu juga akan difasilitasi untuk sertifikat webinarnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir. Daftar hadir ini untuk data Bapak Ibu ya, untuk di sertifikatnya, nama dan gelar, kemudian asal instansi, kemudian email. Nanti akan saya kirimkan sertifikatnya ke email Bapak Ibu. Tentu saja bagi yang mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Nanti di daftar hadir ini juga ada bukti screenshot kehadiran Bapak Ibu di meeting. Jadi nanti kehadirannya mungkin bisa di screenshot ya, bahwa menunjukkan bahwa benar Bapak Ibu itu hadir. Walaupun sebenarnya di Microsoft Teams ini Bapak Ibu itu sudah terekam gitu ya, kapan Bapak Ibu itu bergabung, kapan Bapak Ibu keluar atau bergabung kembali di Microsoft Teams ini, secara sistem itu akan terekam jejaknya dan itu bisa saya unduh untuk melihat. Tetapi di sini untuk lebih memperjelas lagi data Bapak Ibu di sertifikat, makanya kami memberikan nantinya form daftar hadir. Jadi nanti silakan bisa diisi nama dan gelarnya, asal instansi, dan email yang Bapak Ibu aktif gitu ya, Gmail-nya gitu yang bisa saya kirimkan sertifikat tersebut ke email tersebut. Nah, jadi di BIMTEK kita ini Bapak Ibu mendapat bonus selain sertifikat BIMTEK, insya Allah akan memperoleh sertifikat webinar. Jadi akan ada 3 kali webinar. Nah, ini
Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti di kinerja Bapak Ibu yang mengambil RHK peserta webinar atau seminar gitu ya. Nah, nanti jika Bapak Ibu memenuhi mungkin nanti ada tugas berikutnya yang akan disampaikan Pak Hardono, apa-apa saja tugasnya gitu ya. Bapak Ibu penuhi, nah maka Bapak Ibu akan memperoleh lagi sertifikat BIMTEK 36 JP yang ditandatangani oleh Kacabdin. Mungkin seperti itu sementara ini penjelasan sambil menunggu Pak Hardono. Kalau beliau sudah bergabung, kita cek dulu ya Bapak Ibu. Halo Pak Hardono. Apakah Pak sudah Hardono ada bergabung? ngechat itu gangguan internet, Bu. Pak Hardono ada Gangguan. ngechat itu di komunitas Guru Inovatif itu dia Iya. lelet lah, lelet. Pak Trisna adakah? Pak Trisna? Karena ini yang mendapat wewenang untuk menyampaikan ini Ketua MGMP atau Ketua Panitia ya Bapak Ibu. Jadi kita tunggu sebentar ya. Maaf, Ibu mau tanya, boleh? Nggih, boleh sambil menunggu ya. Silakan Bu. Begini, tadi kan gitu. Monitoring Ujung. Suara saya bisa didengar. Bisa Pak Hardono, lanjut. Bisa Pak. Baik, Pak Hardono bisa Hilang dilanjutkan nggak Pak? Suara saya jelas Bu Ujung? Iya jelas Pak. Kita lanjutkan ya Pak. Oke, ya tak lanjutkan, tinggal dikit lagi nih. Nanti baru diskusi. Iya. Ntar saya kembali untuk ke sampai ini. kegiatan on 2 tadi ya. Nggih. Untuk kegiatan on 2 itu intinya nanti peserta kegiatan BIMTEK ini melakukan implementasi terhadap rencana pembelajaran yang sudah dibuat secara kolaborasi di satuan pendidikan melalui komunitas belajar yang minimal ada 2 orang. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berperan sebagai observer atau orang yang diobserver saling berdiskusi minimal, boleh lebih dari 2 Bapak Ibu ya. Karena kita tadi menggunakan alur yang kita gunakan ada 4 siklus muter aja gitu seperti itu. Terus nanti hasil yang bisa dibuat oleh guru ini berupa foto kegiatan pembelajaran dan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran yang sudah ditandatangani oleh guru, observer ataupun kepala sekolah. Nah, terus yang dapat dilakukan oleh guru dalam pelatihan mandiri di satuan pendidikannya masing-masing ini 1, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Enggak harus seperti ini Bapak Ibu ya. Dapat melakukan praktek coaching dalam proses pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi praktek coaching. Perencanaan pembelajarannya ada materi modul ajar. Terus berikutnya Bapak Ibu dapat menerapkan budaya positif dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di dalam RPP-nya ada baik itu di kegiatan pendahuluan, inti atau penutup nanti akan muncul kegiatan diferensiasinya, sosial emosional atau coachingnya atau apa saja lah Bapak Ibu. Ini semuanya akan dikembalikan
oleh peserta kegiatan di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, setelah kegiatan implementasi perencanaan pembelajaran, nanti masuk di evaluasi Bapak Ibu ya. Dievaluasi. Nah, dievaluasi ini nanti akan menghasilkan catatan hasil implementasi dari perencanaan, hasil catatan-catatan yang dibuat oleh guru yang nanti akan digunakan sebagai bahan untuk refleksi awal. Ini catatan hasil pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi nanti ini contoh aja Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh. Karena yang tahu persis ini adalah Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing. Ini misalkan nanti Bapak Ibu akan menemukan kesulitan belajar. Nah, di kesulitan belajar ini akan dijadikan semacam acuan untuk refleksi awal. Nanti muncul di perencanaan pembelajaran, bagaimana mengatasi kesulitan pembelajaran, diimplementasi, masuk lagi ke ini, muter-muter pokoknya siklus yang tadi. Terus bisa juga nanti Bapak Ibu akan menemukan siswa yang memiliki pencapaian sangat tinggi. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, nggak harus seperti ini. Nanti yang lebih bagus lagi Bapak Ibu akan menemukan sendiri terkait dengan target peserta didik. Ya, yang bisa dilakukan guru dalam pelatihan mandiri dalam kegiatan evaluasi nanti bisa berdiskusi dengan teman sejawat atau komunitas belajarnya dengan catatan-catatan setelah pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dijadikan bahan untuk kegiatan refleksi awal. Jadi muter seperti itu Bapak Ibu ya. Karena siklus yang akan digunakan dalam kegiatan itu adalah siklus yang tadi. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Tinggal 2 slide lagi. Nah, syarat untuk mendapatkan 36 JB, nanti insya Allah sertifikat ini akan ditandatangani Ketua Kombel dan Kepala Cabang Dinas Wilayah 3. Syaratnya ini ada ini, Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar dan mengisi daftar hadir. Nanti daftar hadir. Kalau Bapak Ibu nanti kesulitan mengisi daftar hadir, Bapak Ibu bisa di WA panitia atau WA panitia. Supaya masalah daftar hadir bisa dibantu oleh panitia kegiatan. Terus berikutnya, ini yang diupload Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan tautan link untuk mengupload RPP atau modul ajar yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru yang membuatnya. Dan lembar observasi kelas Bapak Ibu. Semua filenya dalam bentuk PDF. Lembar observasi ini sudah ditandatangani oleh observer, guru yang bersangkutan, dan kepala sekolah. Itu dijadikan dalam bentuk satu file Bapak Ibu ya. Terus diupload. Insya Allah nanti bulan Maret akan dibagikan tautan untuk mengupload RPP atau modul ajar dan lembar observasi. Ini jadikan satu aja Bapak Ibu ya, RPP dan modul ajar. Jadikan satu aja. Nah, ini sebagai salah satu kami harus melaporkan ke cabang dinas ini yang sertifikat. Terus panitia kegiatannya Bapak Ibu, nomor HP-nya ada di grup, ada Pak Sutrisna, ada Bu Christine, ada Bu Siti, ada Bu Jumiati, ada Bu Aida, Bu Ikes, Pak Salman, Bu Ita, Bu Khot, Pak Aziz. Nah, keynote speaker-nya Bapak Ibu ya. Ini tanggal 23, insya Allah nanti beliau Pak Kacap akan masuk yang akan membuka dan memberikan materi penyemangat kegiatan BIMTEK pada kali ini 2024 yang diselenggarakan oleh MKMP. Terus berikutnya, yang kedua dan ketiga, ini juga ada penyemangat lagi, beliau Bapak Kasih Pembinaan Cabang Dinas Wilayah 3, Bapak Jafar Kodor. Ini insya Allah sudah saya hubungi, hanya tautannya belum saya bagikan. Jadi ini note speaker-nya Bapak Ibu ya. Berikutnya, peserta kegiatannya ini terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya untuk anggota MGMP Matematika Kabupaten Kutai Kartanegara,
tapi ini adalah terbuka untuk umum. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah mendaftar dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat bahagia sekali pada kesempatan ini karena saya akan mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu untuk suksesnya kegiatan BIMTEK 36JB. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mohon maaf ketika ada tutur kata, banyak terlemparnya ini, karena sinyal internet lambat di Tabang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sesi diskusi, saya dan tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator, kepada Bu Jum, kami persilakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu penjelasan Pak Hardono tentang juknis BIMTEK kita. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab diskusi. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa dengan mengklik icon raise hand-nya ya Bapak Ibu. Baik, ini yang pertama dari Ibu Siti Nurholisyah. Saya persilakan, silakan Ya, Bu. ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, itu yang saya tanyakan Pak Hardono, kaitannya dengan mapel, karena ini kan matematika Pak Hardono ya. Seperti saya sendiri Ya, ini ya benar, Bu. geografi. Apakah itu memang untuk umum dan nanti sesuai dengan mapel masing-masing atau bagaimana? Terus memang mengikuti alurnya yang disampaikan oleh Pak Hardono ini cuma mapelnya lain matematika seperti itu kan kira-kira. Mohon arahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Silakan Bu Jum. Satu-satu aja Bu Jum. Ya, silakan Pak Hardono, mungkin bisa langsung dijawab aja. Dijawab dulu ya Pak, langsung ya. Langsung aja. Baik, terima kasih Bu Siti. Jadi materinya sifatnya umum. Mau guru kelas di SD bisa, mau guru mapel bisa semua. Ini nanti sifatnya umum Bu ini Bu. Jadi bukan sifatnya khusus konten, bukan di materi matematika enggak. Jadi ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Sifatnya Makasih umum. Pak. Jadi siapa saja guru bisa melaksanakan, ini tidak mengganggu kegiatan proses pembelajaran, malah terintegrasi dengan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi sifatnya itu umum Bu, karena materinya materi umum. Oh gitu. Terima kasih Bu. Makasih Pak Donas ya. Baik, terima kasih Bu Siti. Baik, selanjutnya Ibu Tuti Setiawati. Silakan Bu Tuti. Terima kasih Ibu sama Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya ada 2 pertanyaan nih Bapak. Yang pertama, saya itu sudah dijadwalkan untuk observernya itu nanti kepala sekolah. Jadi nanti di perangkatnya itu untuk observer dan kepala sekolah itu namanya sama tidak apa-apa aja Bapak? Nah, ntar saya belum paham ini. Observer dan yang diobservasi sama gitu maksudnya Bu? Enggak, kalau untuk saya itu sudah dijadwalkan observernya kepala sekolah. Jadi nanti untuk perangkat Ibu kepala sekolah? Bukan. Nanti yang menyupervisi saya itu kepala sekolah. Jadi nanti kan tanda tangan untuk observer dan kepala sekolah itu sama, tidak apa-apa Nje. Jadi ini Bu, langsung aja diskusi nih Bu ya. Peran-peran yang bisa diambil oleh peserta kegiatan, ini satu, bisa bertindak sebagai observer Bu. Berarti pengamat ya kan? Ya. Atau bertindak sebagai observasi. Tadi kan alur yang ide besar yang kedua. Suaranya hilang Bapak. Pak Hardono. Jaringan beliau ini Bu. Maaf mungkin bisa dicatat dulu pertanyaan saya ya Bu. Nggih. Ya tadi saya catat. Maksudnya Ibu yang menjadi observernya kepala sekolah. Jadi ditandatangani 2 ya berarti Bu ya, observer
atas nama kepala sekolah, kemudian tanda tangan kepala sekolah sendiri. Seperti itu ya Bu ya pertanyaannya ya? Berarti nanti untuk saya sendiri pas praktek Heeh. mengajar observer dan kepala sekolahnya tanda tangannya sama begitu loh Bu, maksud saya nggak apa-apa ya? Iya. Insya Allah nggak apa-apa Bu, tapi nanti kita konfirmasi lagi ke Pak Hardononya. Beliaunya terlempar lagi katanya. Oh ya, sama yang kedua Nggih. Bu. Iya. Sama yang akan ada ini berbagi praktik baik tadi ya Pak Hardono ya. Iya, iya. Nanti apakah kita juga diberi kesempatan di forum ini nanti untuk berbagi praktik baik pas selama BIMTEK ini? Maksud Ibu mau berbagi di komunitas ini gitu ya? Iya, iya kan kebetulan kemarin saya RH-nya itu ambil berbagi praktik baik begitu. Dan kebetulan sekolah saya itu belum punya komunitas belajar di PMM. Baik, mungkin tapi nunggu ya Bu ya, nanti nggak enak kalau langsung jawab, nunggu beliau dulu Pak Hardono. Sebenarnya kalau untuk komunitas belajar di satuan pendidikan itu tidak harus terdaftar di PMM Bu. Oh gitu. Soalnya Nggih. kami di sini itu terus terang masih seperti latah gitu ya, dan itu menganggap itu semua sertifikat yang berlaku tuh yang dari PMM begitu. Enggak, jadi kalau untuk berbagi praktek baik, itu kan DRHK-nya berbagi praktek baik di komunitas belajar. Jadi bisa di satuan pendidikan kita masing-masing, boleh. Jadi untuk di satuan pendidikan itu tidak harus terdaftar di PMM. Jadi boleh Bu, nanti sertifikatnya bisa ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua komunitas belajar di satuan pendidikan Ibu. Kalau boleh tahu Bu Tuti dari mana ya? Dari Kebak Keramat Karanganyar, Jateng. Oh, iya alhamdulillah. Kenal Jateng nih, Bu. Salam kenal ya, Bu ya. Oh iya, saya sudah beberapa kali ikut dari Kukar ini. Oh, nggih, iya. Jadi seperti itu, Bu. Jadi bisa aja Ibu laksanakan di satuan pendidikan Ibu aja di kombelnya Ibu. Oh iya, Boleh. iya. Ya, terima kasih Bu. Saya kira tadi kan ada nanti bisa menjadi narasumber gitu, bisa berbagi di sini. Kalau bisa berbagi di sini. Iya, nanti boleh ini juga, saya, Bu. Bu. Boleh Oke. juga nanti kalau kita bisa jadwalkan, nanti boleh, Bu, bisa. Oh Ya. iya. Ya. Sementara dua dulu itu pertanyaan saya. Nggih. Terima kasih. Saya baru masuk lagi nih, terlempar terus Bu Jum. Oh iya Pak. Tadi pertanyaan Bu Tuti tadi Pak, yang pertama itu yang menjadi observer beliau itu kepala sekolahnya. Apakah boleh? Jadi nanti di lembar observasi beliau itu ada 2 nama, itu dua-duanya observernya kepala sekolah, kemudian tentang kepala sekolah lagi. Nah itu apakah boleh seperti Oh itu ya, Pak? boleh kalau itu Bu. Boleh Bu. Boleh. Yang penting ada yang diobservasi dan observasi. Yang mengesahkan kan kepala sekolah sama dengan observer ya, maksudnya gitu ya? Nggih, seperti itu. Oh ya, Boleh Bu boleh. Tuti, boleh kata beliau. Jadi intinya terjadinya kolaborasi di Kombel. Kombel kan minimal kalau teorinya kan dua guru atau lebih berkolaborasi bersama terkait dengan atau fokusnya pada pembelajaran, intinya seperti itu. Jadi boleh Bu, aman aja itu. Oh ya, terima kasih Bapak. Terus pertanyaan yang kedua tadi sudah dijawab sama Bu Ju. Ya pertanyaan kedua ya, Bu Tuti. Lanjut ya Pak ya. Berarti lanjut ke Bu Yusrina. Silakan Bu Yusrina. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tadi pertanyaan saya mirip-mirip sih dengan Ibu Tuti, Bu. Tentang observer. Ya, maksudnya di sini mungkin hanya sedikit menambahkan bentuk pertanyaannya. Apakah di sini dalam pembuatan RPP ini tertuju ke saya atau bisa ke teman? Jadi observernya bisa ketua kombel atau kalau misalnya ke teman berarti saya. Terima kasih Bu. Gimana Pak Hardono? Jadi pertanyaan beliau untuk observernya
Atau Bapak bisa simak tadi Pak, bisa langsung dijawab aja. Pertanyaan Baik. Bu Yusrina. Oh, observernya Apakah taruh ini, bisa observernya apakah boleh saya sendiri, terus yang diobservasi adalah temannya kan gitu tadi Bu ya? Iya, Iya, iya Bu, ya iya. Pak. Nah, kalau Ibu ingin menjalankan itu, berarti akan terjadi kolaborasi bersama Ibu. Itu sangat bagus sendiri. Minimal nanti Ibu observer dan observasi itu jalin kemitraan terkait dengan satu perencanaan pembelajaran yang berpihak pada anak. Diskusi lah Bu ya, nanti baru RP-nya diobservasi apa yang akan diintervensi nanti dilakukan ada di apa tadi di observer. Saya tak buka dulu ini, lupa tadi kok indikatornya tadi. Tunggu dulu tak buka lagi, takutnya salah. Tunggu dulu Bu, ini supaya saya di instruksi adaptif kalau tidak salah Ibu ya, yang terkait dengan perencanaan pembelajaran itu subindikator dan indikatornya bisa disesuaikan dengan yang ada di satuan pendidikan. Jadi disesuaikan dengan Ibu yang di sekolahnya masing-masing. Kalau mau bikin sendiri juga tidak masalah. Nah, di instruksi adaptif Ibu, instruksi adaptif itu terkait dengan perencanaan pembelajaran dulu kan alurnya, baru nanti dilaksanakan di proses pembelajaran. Itu ide Ibu sudah sangat bagus sekali, karena apa? Akan menumbuh kembangkan kolaborasi dan kerjasama antar guru di satuan pendidikan. Itu yang dianjurkan oleh kementerian. Jadi tidak ada masalah Ibu. Oh iya ya. Makasih Pak. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengubah rubrik observasinya silakan aja, tidak masalah. Itu hanya contoh, dapat digunakan, dapat ditiru, atau menggunakan yang ada, mau ditambahkan, mau dihilangkan, mau diganti juga tidak ada masalah. Nah, rubrik observasi dan ini nanti kan akan diminta di penilaian kinerja guru kalau nggak salah itu, sama modul ajarnya. Sehingga Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sudah punya modal untuk upload di penilaian kinerja guru di PMM. Baik, Bu Jum, saya kembalikan ke Ibu Jum. Baik, terima kasih Pak Dono. Selanjutnya Ibu Rima Melati. Silakan Bu Rima. Halo, Bu Rima, bisa dibuka mikrofonnya? Bu Rima Melati, ya. Bisa kedengaran sudah? Iya, sudah Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ini hanya ingin bertanya tentang dan kepala sekolah. Bapak, soalnya di PMM kami belum bisa terbuka, terkunci itunya untuk di kinerja PMM. Mohon seandainya di sini siapa tahu ada yang di. Jadi status Ibu kepala sekolah atau gimana Bu? Bukan, saya hanya guru biasa, guru. Jadi untuk kami kepala sekolahnya yang PLT, bukan saya yang kepala sekolah. Oh, yang PLT. Saya hanya guru. Oke, nanti mungkin Bu Jum yang bisa menjelaskan ini karena terkait aplikasi, karena ada teknis-teknis khusus di aplikasi. Mungkin Bu Jum bisa kan? Yang kalau misalkan ketemu kepala sekolahnya PLT Bu Jum. Baik, untuk kepala sekolah PLT ya Pak ya? Untuk Ya, kepala benar. sekolah PLT itu
Sebentar, saya kok jadi anu ya. Rasanya untuk konfirmasi ke ini, ke apa, pusat bantuan itu ada ya aturannya itu kemarin mulai tanggal 15 apa ya gitu. Jadi nanti kepala sekolah yang PLT itu bisa mengkonfirmasi gitu Bu, ke pusat bantuan atau kemana ya. Itu di tanggal mulai dibukanya harusnya sudah ya, ini sudah tanggal 21 ya. Nanti begitu konfirmasi, nanti akan bisa menyetujui seperti itu seharusnya. Ke pusat bantuannya itu, Bu. Sementara selama ini mungkin informasinya yang kami tahu itu dulu, Bu. Iya Bu, karena di aplikasi di PMN kami itu terkunci Bu. Terkunci maksudnya Terkunci. apakah semua guru Bu atau akun Ibu saja? Semua guru deh, kayaknya Bu, seperti teman-teman semuanya yang memang kasusnya kepala sekolahnya sekolah. Kepala Jadi, sekolahnya PLT. Ya. belum disetujui gitu ya Iya, statusnya ya? Masih menunggu persetujuan? Iya Bu. Ibu nanti bisa konsultasi di Ya, nanti bisa kita lanjut konsultasinya di grup WA, di Japri saya ya, Bu ya. Di Japri. Oke, Bu, atau ya. nanti kan ada ahli-ahli yang PMM itu, Bu. Nanti lanjut ke sana, Bu, untuk membantu menyelesaikan. Ya, di grup WA itu ada ya, nama saya, nanti bisa ya. Pak Taufik itu kayaknya tahu ya. Ya, nanti bisa kita lanjutkan ya, Bu Rima ya. Di Japri WA ya. Iya, Bu. Ya. Baik, selanjutnya Ibu Sumira. Silakan Bu Sumira. Oke, silakan Bu. Belum terdengar Bu Sumira suaranya. Belum terdengar ya, Pardono ya? Belum, Bu. Bu Semira belum muncul suaranya. Iya. Bu Semira tidak terdengar suaranya, Ibu. Maaf. Halo? Enggak. Iya, Bu. Silakan. Halo, Bu Semira. Belum terdengar suara Ibu. Bu Rima sudah ini tadi ya? Sudah, Pak. Bu Semira, ada gangguan jaringan juga beliaunya. Hari ini banyak yang internet lambat ini. Bu Semira, maaf Bu, tidak bisa terdengar suaranya. Tidak terdengar Bu, suara beliau. Bapak Ibu yang lain, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini ada Bu siapa itu? Siti Nurpoli. Iya. Silakan Bu. Nggih, melanjutkan satu. Jadi Pak Ardono, untuk saya sendiri nanti itu kan saya tidak ngajar nih ceritanya. Berarti karena mengikuti ini, berarti nanti membuat RPP dan seterusnya mengikuti alur yang disampaikan oleh Pak Ardono tadi ya. Dan itu nanti berarti guru, kepala sekolah, terus ada observernya seperti pertanyaan dari teman-teman tadi Pak ya. Baik.
Terima kasih Bu. Ini kalau posisinya Bapak dan Ibu peserta kegiatan adalah kepala sekolah, alangkah lebih baiknya nanti observernya yang diobservasi adalah guru Bu. Dipilih salah satu guru. Nanti kan Ibu akan mendapatkan materi hari pertama kan kok praktek coaching sama komunitas belajar. Nah, nanti di Kombel itu akan lebih jelas. Satu, di refleksi awal, Ibu nanti bisa berdiskusi dengan guru yang mau diajak. Mau satu, mau dua, enggak apa-apa. Mau tiga lebih baik. Diajak berdiskusi bersama. Langkah yang pertama jalankan. Menghasilkan ide atau catatan yang akan digunakan untuk membuat perencanaan pembelajaran. Jadi nanti Ibu perannya sebagai fasilitator ini, karena kepala sekolah. Nggak harus bikin RPP, tapi ini fasilitator. Ya. Terus nanti setelah misalkan sudah punya ide atau gagasan atau catatan yang akan membuat perencanaan, contohnya gini Bu ya, misalkan ide dari 3 guru itu muncul satu motivasi, karena melihat kondisi kelasnya anak-anaknya tidak bersemangat, maka di RPP-nya itu harus muncul langkah-langkah motivasi nanti Bu, yang akan diintervensi. Nanti akan kelihatan Ibu akan jelasnya di Kombel, nanti akan jelas penjelasan Kombel. Nah, nanti peserta Ibu itu disuruh membuat RPP yang di dalamnya ada bagaimana langkah-langkah untuk memotivasi proses pembelajaran. Nah, ini mungkin penjelasannya enggak ini karena materi Kombelnya belum dijelaskan Bu. Jadi Ibu enggak usah bikin RPP. Jadi Ibu mencari 2 orang guru, 1 orang guru atau 2 orang guru yang mau diajak kolaborasi bersama, fokusnya hanya pada pembelajaran. Nah, menjalankan alur tadi, refleksi awal, implementasi perencanaan, implementasi sama evaluasi tadi. Besok akan lebih jelas lagi Bu, akan didetailkan besok. Terima kasih Pak Dan. Jadi untuk posisi kepala sekolah tidak harus membuat RPP, tapi dia berbagi cerita baik dengan guru di satuan pendidikan. Enggak harus semua guru diambil, guru-guru yang mau aja. Minimal 1 Bu, cari yang mau 1. Syukur-syukur suruh ikutan di sini Bu. Ini malah teman-teman Pak yang ngajak semuanya itu Pak tadi itu. Ada semuanya kayaknya itu ada 8 kah atau 7 itu Pak. Ikut semua. Masuk ini sudah. Itu bagus, sudah ada Ibu, nggak usah bikin, tinggal berperan sebagai observer. Terima kasih Pak. Nanti lembar observasinya yang saya upload itu boleh dirubah-rubah kok, Bu. Tidak mengikat, menyesuaikan keadaan. Oke, terima kasih. Ini monitoring Bu Ju. Pak Dono, ini saya meneruskan pertanyaan Bu Sumirah. Ini beliau ada chat japri saya. Pertanyaan beliau, maaf bila ada rekan guru yang ikut membuat tugas BIMTEK, tapi tidak ikut masuk meeting. Apakah nanti juga bisa dapat sertifikat? Bolehkah nanti link presensi saya teruskan ke rekan saya yang lain? Gimana Pak jawabannya? Ini maksudnya kan tidak ikut meeting hari ini atau seminar ini? Ikut membuat tugas BIMTEK, tapi tidak ikut masuk meeting Pak, tapi tidak hadir saat meeting itu. Oh, tidak ada saat meeting ya? Alasannya apa Bu? Nanti repotnya kalau ditiru orang ini, jadi disarankan untuk mengikuti. Iya tadi kan berkembang ini Mas. Syaratnya tadi kan hadir tadi Pak ya, hadir 3 kali ya, Pak. Hadir 3 kali mengikuti seminar. Biarpun sinyal internet agak lambat-lambat nggak masalah. Yang penting kan nanti ngisi presensi. Bukti ikut seminar adalah di daftar hadir Bu. Jadi nanti kalau diizinkan ini akan berkembang banyak ini. Berkembang banyak masalah. Karena
yang sudah saya konsultasikan dengan dinas cabang adalah itu syaratnya tadi untuk mendapatkan sertifikat. Jadi sekali lagi pada Bu Sumirah, ikuti saja kegiatan webinarnya, misalkan kondisi Ibu sibuk atau kondisi lain penting, nanti Ibu bisa ngakalinya. Ini anu dengan Pak, rekan gurunya, temennya beliau gitu semua temannya maksudnya. beliau. Iya, dia itu tidak ikut membuat tugas juga, ikut membuat tugas tapi tidak ikut meetingnya. Itu bisa dapat Saran saya sertifikat. dianjurkan ikut meeting aja, Bu. Karena tadi syarat meetingnya ini, syarat sertifikatnya, karena saya sudah yang pertama mengikuti kegiatan webinar 3 kali ya, dan mengisi daftar hadir nanti. Isi daftar hadir. Itu syaratnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dono. Semoga Bu Sumirah bisa mendengar ya Bu. Itu tadi jawaban dari Pak Dono. Jadi jika memang rekannya tadi ikut BIMTEK, jadi diharapkan untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan di tanggal 23, 26, 29. Oke. Terima kasih Pak, kata beliau. Ya. Kita Webinar lanjutkan. itu proses refleksi awal, Bu. Refleksi awal itu. Jadi kita lanjut Silakan, Bu, ya Pak lanjut. ya. Lanjut Ya. ke Bu Arum. Silakan Bu Arum. Silakan Bu. Terima kasih Bu Jum. Oke, silakan. Selamat malam Pak Dono. Selamat malam Bu Jum. Suaranya kok nggak jelas, Bu? Suaranya agak jauh Bu kedengarannya. Coba Bu. Kedengaran nggak Bu? Ya, sudah. Sip. Ya, silakan Bu. Pak Dono, kami kan ada mengambil RHK itu yang observasi 2 kali. Observasi itu 2 kali. Nah, itu bolehkah kami 2 kali itu di 2 kelas, tapi dengan topik yang sama, materi yang sama? Jadi misalnya saya membuat modul ajar 1, karena saya mengajar paralel, jadi diobservasi di kelas yang 1, kemudian yang keduanya diobservasi di kelas yang kedua, dengan modul yang sama. Boleh nggak gitu Pak Dono? Yang pertama. Yang kedua, waktu diobservasi kepala sekolah, dengan modul yang diobservasi teman, rekan sejawab, boleh nggak sama? Gitu Pak Dono. Baik, ini berarti tadi Ibu kan memilih 2 kali observasi ya di PMM ya? Iya Pak Dono. Nah, modulnya modul sama, kelas berbeda, boleh aja Bu yang disampaikan Ibu itu. Tadi kan kelasnya berbeda, tidak ada masalah. Ya Pak ya. Terus berikutnya, apalagi tadi Bu? Yang berikutnya, kan ada yang observasi oleh kepala sekolah. Nah, modul yang saya pakai itu juga sama, tapi di kelas yang beda. Karena misalnya saya ada 3 kelas paralel gitu. Jadi modulnya tetap 1, dipakai untuk waktu diobservasi kepala sekolah, dan dipakai juga diobservasi teman, cuma di kelas yang beda. Jadi ada 3 kelas yang dipakai. Boleh? Boleh Bu, yang penting observernya berbeda. Observernya berbeda Bu, boleh, tidak masalah. Iya, observernya beda. Ya, tidak masalah. Kalau dihindari, yang dihindari observernya sama dia. Karena kalau berbeda cara pandangnya berbeda juga nanti. Observernya itu 1 kepala sekolah dan 2 teman gitu. Oh boleh Bu, kalau berbeda boleh Bu. Beda kelas. Beda kelas, beda observer kan? Ya. Ya. Nah kalau misalkan Suaranya nggak muncul Bu, Bu Arum.
Kurang keras. Ya, tapi jawaban Pak Dono tadi udah saya dengar kok, Pak. Oh iya. Yang penting Yang pertama intinya observernya pastikan observernya berbeda, Bu. Kalau ada Iya. dua kegiatan. Ada Iya. dua kelas yang paralel, itu observernya berbeda. Iya, iya. Boleh. Karena Baik, Pak. harinya pun akan berbeda kan ya? Benar, harinya berbeda, Pak. Iya. Harinya tanggalnya berbeda. Iya, kedengeran suara saya ya? Ya, Bu, dengaran, tapi kurang keras. Kapan kami bisa melaksanakan observasi? Masuk kelasnya itu. Kalau settingan kegiatan ini di bulan Maret, Ibu. Bulan Maret ya, Pak ya? Itu Ya, kita masuk bulan kelas Maret. Ya, untuk bulan Maret itu kan ada observasi perencanaan pembelajaran kalau bahasa dulu. Bahasa dulunya ya. Kalau ini kan adaptifnya, Bu. Di adaptifnya yang saya buat itu kan di perencanaan pembelajaran. Itu masuk kelas ya, Pak Dono ya? Kalau perencanaan pembelajaran diskusi, Bu. Observer sama yang diobservasi itu kan. Oh, Modul Ibu jadi diobservasi oleh temannya di perencanaan jadi pembelajaran. Nanti setelah diobservasi modul ajarnya, baru melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi masuk kelasnya itu di bulan Maret juga, Bu. Oh, Pelaksanaan kegiatan on-nya di bulan Maret itu tadi. bulan Maret juga, Pak ya? Ya, di bulan Maret 1 bulanan itu. Nanti Nah, kalau Nah, di bulan Maret itu kan ujian kelas 12, Pak. Tanggal 18 ya. Iya. Yang SMA itu tanggal 18 USP ujian satuan pendidikan. Kurang lebih 14 hari ya. Bisa dilaksanakan di awal, Bu. Di awal itu, Pak ya? Awal. Atau kalau mau mundur juga tidak apa, tapi ikan sepat, ikan lebih cepat, lebih bagus. Daripada nunda-nunda kan, kita praktek untuk menumbuh kembangkan kombel. Iya, Pak ya. Baik, Pak kalau gitu. Diatur aja, Bu, teknisnya, Bu. Iya. Jadi kalau sekarang di bulan Februari kan kita nulis tanggal tuh Pak ya, tanggal observasi. Itu berarti Ya, kita benar. tulis tanggal bulan Maret ya. Boleh, Yang kita observasinya. Yang kita inputkan tuh di bulan Maret ya. Bisa. Kalau perencanaan kan di bulan Februari kalau nggak salah. Iya, ya Pak. Baik kalau gitu. Makasih Pak Dono. Silakan saya kembalikan ke Ibu Jumiati. Baik, Monitor. baik Pak Dono. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bu Rima mungkin yang tadi kali ya, belum diturunkan raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah masih ada yang ditanyakan tentang BIMTEK kita? Bu Yusrina, silakan Bu. Bu Yusrina. Ya, terima kasih kembali Bu atas kesempatannya. Melanjut tadi dari pertanyaan saya sendiri Bu, yang tentang observer. Kalau misalnya saya yang akan diobservasi, berarti yang bertanda tangan sebagai observer bisa komunitas belajar ya, ketua komunitas belajar? Bisa, Bu. Ketua Kombel di Satuan Pendidikan, Bu ya? Iya. Oh, bisa Pak ya? Observasi. Oh, iya. Nanti Terima kan kasih, lembar Pak. observasinya sudah saya buatkan tadi. Iya, Itu ya. indikatornya Bu Rima boleh dirubah atau Oh. diperbaiki menyesuaikan keadaan Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Karena yang lebih tahu kan sub indikatornya adalah Ibu Rima sendiri.
Jadi boleh dirubah itu yang Bu saya buat. Yusrina, Yang Pak. saya upload. Bu Oh iya Bu Yusrina, Yusrina. Pak. Mohon Iya, maaf Pak. Bu. Kelihatannya di sini Makasih, Bu Pak. Rima. Oke, sama-sama. Syukur-syukur Bu Yusrina, nanti yang observasi itu bisa diajak ngobrol atau diskusi terkait dengan pembelajaran kan? Oh iya Pak ya. Ya, Iya, Pak, insya arahnya ke Allah. sana Bu. Oh iya Pak, ya ya. Apa? Konsep Kombel, komunitas belajar. Browsing iya, aja Pak. di internet. Prinsipnya 2 orang minimal. Oh iya. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Selanjutnya kembali Bu Arum ya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Arum? Pak Dono, rekan sejawat yang jadi observer kita itu apakah harus satu mapel dengan kita atau boleh beda mapel? Beda mapel boleh Bu. Satu mapel boleh. Jadi itu akan dikembalikan pada peserta kegiatan. Jadi kalau saran saya, karena itu alurnya tadi konsepnya sudah jelas ya, komunitas belajar. Jadi cari teman-teman sejawat yang mau diajak kolaborasi Bu. Hindari yang tidak mau diajak kolaborasi, nanti malah marah-marah loh. Cari yang mau diajak kolaborasi. Diajak kolaborasi, diajak kerjasama, diajak diskusi bareng terkait dengan proses pembelajaran. Itu intinya gitu Bu. Mau dari mapel apa saja, terserah aja. Baik, Pak Dono, makasih. Sama Pak Heru itu mau Bu. Oh iya. Halo Pak Heru. WA-nya nanti Pak Heru. Iya Pak. Oke, kembalikan ke Bu Jumiati, MPD. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan BIMTEK atau mungkin terkait dengan penugasannya, silakan bisa ditanyakan. Saya tambahkan sedikit Bu Jum, mengingatkan lagi bahwa kegiatan ini akan menggunakan kombel ya, akan menggunakan kombel di satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan konsep kombel, maka rancangan kegiatan BIMTEK ini nanti pasti akan terintegrasi dengan kombel yang ada di satuan pendidikan. Minimal nanti Bapak Ibu peserta kegiatan entah itu mengajak atau menganjurkan teman sejawat minimal 1 untuk diajak kolaborasi, diskusi bareng terkait dengan pembelajaran atau program yang berpihak pada intinya ke sana dengan menggunakan alur tadi, refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi muter ke situ. Tapi yang akan kita laksanakan cuma 1 siklus saja ini. Di kegiatan BIMTEK ini cuma 1 siklus saja. Jadi semangat Bapak Ibu untuk pembelajaran yang berpihak pada anak. Ini insya Allah akan terintegrasi dengan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Ini kayaknya sudah tidak ada, ditutup aja Kak Bu Jum? Baik Bapak Ibu, kalau mungkin sudah dirasa cukup, tidak ada lagi yang... Nah ini ada Pak dari, maaf ini Bapak ya, Yul Khainas. Silakan Pak. Oh ya, benar Bapak. Namanya sedikit menyerupai. Ya, menyerupai sedikit. Ya, pemberian orang tua. Ini Pak Dono. Ya Pak. Mengkonfirmasi aja, untuk konfirmasi saja bahwa kombel itu sudah bisa dianggap kombel kalau ada 2 ya, 2 orang. Ya. Sudah bisa ya? Konfirmasi bisa dianggap aja. Kombel. Oke, ya. Oke. Kan lebih kombel, bagus ya. Kombel itu kalau ngikuti teori kombel, saya lupa lagi pendapat siapa itu, minimal
2 orang guru, 2 orang. misalkan Ya. boleh 1 guru, 1 tenaga pendidik itu boleh juga, Bu. Nah, Tapi kalau tenaga nah, kependidikan kan jauh, ini dianjurkan kan pada merdeka 2 ini. orang guru ya. Nah, Nggak, terus kombel nggak, tidak harus tercatat di PMM, Bu. oh iya, Pak, iya, Pak, iya, bagus. Pak Yulhainas. Mohon Iya, maaf, Pak. iya. Tidak harus tercatat di PMM. Oh iya, oke. Itu kan tidak harus merdeka tercatat gimana sih? PMM. Yang penting rohnya kombel itu 2 orang guru berkolaborasi bersama terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada anak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, intinya ke sana. Oke. Ya, konfirmasi aja, memperkuat aja biar Oke, siap Pak. dicatat. Makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Asal pernah ketemu Pak Yul ini saya. Suaranya nggak asing, Pak Yul. Ya, suaranya serak bahasanya. Ada Bu Siti lagi, Bu. Ya, silakan Bu Siti. Makasih Pak Hardono. Tadi sebenarnya mau tanya itu juga yang kombel tadi. Kombelnya itu kan belum terbentuk ceritanya Pak Hardono ya. Yang untuk PMM tadi kiranya. Berarti kan wujud nyatanya Pak Hardono, apakah hanya yang di kelompok sekolahan itu aja? Yang jelas kan sekolahan ada beberapa susah guru, ya kan? Kemudian diskusi pasti, kolaborasi iya, apa cukup gitu aja atau memang harus terbentuk di PMM-nya gitu Pak? Satu anjuran nih Bu ya. Satu, yang penting kombel komunitas belajar di satuan pendidikan ini tumbuh dan berkembang, Bu. Tidak harus ada di PMM. Itu yang sangat dianjurkan. Berkembangnya ke arah mana? Salah satunya 2 orang guru minimal itu sudah bisa kombel, Ibu ya. Nggak punya nama pun nggak masalah. Nggak punya nama. Yang nanti bagaimana 2 orang guru tersebut belajar bersama, berkolaborasi bersama, tapi fokusnya pada 3 ide besar tadi, Bu. Yang konsep tadi pertama. Fokusnya pada pembelajaran. Fokusnya pada pembelajaran. Nah, kalau siklus ini bisa digunakan, Bu. Dia membulat terus, Bu. Muter-muter terus. Insya Allah nanti kalau Ibu sudah mendengarkan siklus yang tadi, besok kan ada penjelasan kombel itu, penguatan kombel. Kombel itu di satuan pendidikan sudah ada, Bu. Iya. Sudah ada di satuan pendidikan, kan orang-orangnya sudah ada. Karena jumlah guru di satuan pendidikan itu pasti lebih dari 2. Pasti Itu lebih dari banyak kan. 2. Ya, jadi tidak harus terdaftar di PMM. Yang dianjurkan kolaborasi bersama, belajar bersama, Bu. Tentang pembelajaran. Sebaiknya dimaksudkan. Ya, kalau misalkan Ibu, ya, kalau Ibu nanti mau dimasukkan dalam struktur kurikulum, kombel juga tidak masalah. Itu lebih bagus. Jadi ketika kondisi-kondisi ideal tidak bisa tercapai, kita mencapainya kondisi yang 2 orang guru, yang standar minimal tadi, Bu, apa? Teori tadi 2 orang guru. Kalau mau dijadwalkan, diatur dalam struktur kurikulum juga tidak masalah. Dijadwalkan sebulan sekali juga tidak masalah. Itu teknis, Bu. Oke, makasih Pak. Waktu jam berapa, Bu? Masih ada sekitar 17 menit lagi, Pak. Ke pukul 22. Mana Pak Tris Bapak terlempar Ibu? kan ya? Iya. Apakah ada yang masih ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, Monitoring, Bapak Ibu? Bu Jum. Nggih, ya Pak. Bu Jum. Ya. Ya Pak Dono. Untuk materi saya yang tanggal 23 nanti dibantu mentinya, Bu ya? Atau pakai apa itu nanti? Nanti
Bapak Ibu guru peserta kan dia mengeluarkan catatan-catatan khusus ide-ide di ini, sehingga nanti dari ide itu akan digunakan untuk menyusun perencanaan pembelajaran nanti. Nanti saya siapkan ininya apa? Online-nya. Iya. Nanti bisa dibantu Bu ya. Pakai Menti atau apa itu Bu? Banyak kah isiannya, Pak? Oh ya sudah, nanti saya ikut aja. Karena itu yang Ya. penting bisa di-download terus dibagikan ke grup nanti itu ide-idenya. Oh iya. Nanti bisa Pak, ya. Yang kayak kemarin kita praktekkan itu Bu di mana? Samboja 1. Tapi kemarin pakai kertas sticky note kan, ini pakai online. Oh iya ya. Bisa Pak, Oke, pakai itu, Bu. anu juga bisa nanti. Pakai kelas Siap, poin siap. juga bisa. Oh iya, siap pakai kelas poin ya. Ya. Bapak Ibu, apa masih ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah, Bu, tidak ada ya? Ya. Iya Bu, Jumati. Bu Jum, Iya, Pak. masih ada Iya, Pak. satu ini. Ya. Absen untuk malam ini sudah mulai atau gimana? Malam ini belum Pak, yang diambil itu yang daftar hadir webinar yang tanggal 23, 26, 29 Pak. Kalau ini juga sudah terekap nanti di sistemnya juga sudah terekap ini Pak. Kalau ini daftar hadir yang ini ya. Oke Pak, Bu, terima kasih. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sedikit menambahkan untuk nanti daftar hadir yang dibagikan itu sebenarnya untuk memperjelas data Bapak Ibu di sertifikatnya gitu ya. Karena kalau di Teams ini kan saya lihat Bapak Ibu kan masuknya kadang namanya kan nggak ada gelarnya gitu ya. Kemudian asal instansinya juga tidak tertulis di sini. Jadi untuk mempermudah dari panitia membuat sertifikat webinarnya, makanya kami memberikan nantinya adalah form untuk daftar kehadiran. Walaupun sebenarnya secara sistem kehadiran Bapak Ibu itu sudah terekam di sini di Microsoft Teams-nya. Nah, jadi nanti link yang dibagikan daftar hadir tersebut untuk kejelasan nama instansi Bapak Ibu, kemudian emailnya yang untuk dikirimkan sertifikatnya. Ya seperti itu. Tidak ada lagi sepertinya Pak Hardono. Bagaimana Pak? Ya Bu, bisa ditutup aja dah. Sudah mulai ngantuk juga ini. Baik, saya tutup ya Pak ya. Silakan Bu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita sudah mengikuti webinar ini ya dari pukul 20 tadi. Banyak hal yang sudah kita dengar, kita diskusikan, kita konfirmasi. Semoga semua tersebut semakin memberikan semangat, semakin menguatkan Bapak Ibu semua untuk senantiasa mengembangkan kompetensi kita ya, senantiasa memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita. Kemudian juga semoga Bapak Ibu semua semakin semangat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh MGMP Matematika SMA Kukar ini. Mungkin demikian untuk acara malam ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah perlu foto bersama Pak Dono? Boleh, boleh. Kalau Bapak Ibu yang berkenan bisa buka kameranya, saya ambil dokumentasinya sebagai buktinya ya Pak ya, atau sebagai sebagai kelengkapan dokumen lah ya. Saya bantu untuk share screenshot-kan ya. Bisa juga. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ini ada berapa layar? Iya. Monitor. 5 kali keluar masuk. Ini matrisnya baru masuk ya. Terlempar terus Pak. Jaringan jelek matris. Ditahan juga. 5 kali Apakah keluar saya masuk. Screenshot ya Bapak Ibu.
yang bisa membuka Nggih. kameranya. Nanti kalau yang nggak terbuka kameranya berarti nanti ada inisial namanya saja di sini. Ya. Iya, saya kameranya nggak bisa ini, Bu. Iya, nggak apa-apa, Makanya Pak. foto yang muncul. Nah, ya, terima Nanti kasih. ada inisial ini aja. Bentar ya, Bapak Ibu. Baik, saya ambil share screen-nya. Bapak Ibu yang bisa membuka kamera, saya ambil. 1, 2, 3. Bentar ya, Bapak Ibu. Saya simpan dulu. Bentar, layar kedua. Yang hadir malam ini alhamdulillah 131, Pak Ardono. Alhamdulillah. Ya, sekarang layar kedua ya. Layar kedua, mungkin tadi ada yang terlewat di layar 1. Tadi sempat 138. Saya simpan dulu. Bapak Ibu sudah saya screenshot. Oh ya Bapak Ibu, untuk informasi juga nanti kan tanggal 23, 26, 29 itu webinarnya kan kami daftarkan di PMM. Jadi webinar tersebut terbuka umum Bapak Ibu. Jadi nanti boleh misalkan diteruskan ke rekan-rekannya di sekolahnya ya. Tapi dengan syarat tentu saja harus mendaftar di webinar tersebut gitu ya. Nanti akan saya bagikan flyer dengan penjelasannya di grup kita ya, di kombel kita. Nanti bagi Bapak Ibu yang yang mengikuti BIMTEK itu boleh nanti langsung saja tinggal bergabung di malam harinya, tinggal diklik di linknya ya. Berarti nggak perlu daftar lagi. Nggih, boleh. Jadi langsung saja nanti tinggal diklik webinarnya. Tapi untuk rekan-rekan kita yang di luar yang tidak ikut BIMTEK boleh juga mengikuti webinar. Jadi dia hanya mengikuti webinarnya saja. Oke. Ya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin saya akhiri meeting kita malam ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dono Zalmi. Terima kasih Pak Ardono. Saya izin akhiri ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu otomatis akan keluar dari meeting. Oke, saya akhiri. Monggo. Ya. Sampai jumpa Bapak Ibu di tanggal 23 insya Allah.